guru besar kita, imam besar kita, Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilillah Al-Madlum Sayyidil Habib Muhammad Rijik bin Husain Syihab hafidhahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada beliau sebebas-bebasnya sesuai aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lanjutkan dulu pengajian bulan kemarin. Alhamdulillah kajian kitab ini kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Al-Fakir dulu waktu usia 18 tahun ke 19 ingin mondok ke Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namun almarhum Syekhuna Al-Wardayani tidak mengizinkan untuk mondok kembali kemanapun, hingga akhirnya terpaksa disuruh istiqomah usia 19 tahun 1989-90. Jadi nggak laksana ngaji mondok di Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Tapi alhamdulillah walaupun tidak mondok di Sayyid Muhammad Al-Maliki, sekarang oleh imam besar udah 3 tahun ini ditugaskan untuk membaca kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini luar biasa, anugerah dari Allah. Maka munasabah Qutbud Da'wah wal Irsad Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dengan karangan kitab itu bisa menjangkau ke daerah yang tidak bisa diduga oleh mu'alifnya sekalipun. Jadi ini salah satu keistimewaan taklif menyusun kitab. Mari kita lanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Biasa lamun main bola geus magrib sok kencang bitis itunya. Ya guys, waktu asar geus tereh deui jadi maca kitab da lumpat supaya ada bebenangan gitu. Warawalan wiskari qala Syekhul Mu'alif rahimahullah ta'ala warawalan wiskari watakan sapa Usama bin Sari qala ngucap ya Usama ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri markas, jamaah-jamaah markas pelit banget gitu. Disebut nama Nabi diem aja. Setiap Nabi Muhammad disebut pakai sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu yang menjadi masuk surga itu sallallahu yang kita itu. Ataitu tekai sunnah Nabi angkang Nabi Muhammad wa ashabuhu halau tai pira-pira sahabat kang Nabi haulah wa ikut tetap ing dalam sadar kang Nabi ka'an nama ala ru'usihim. Bingung ya, ka'an nama ala ru'usihim at-tayra apa at-tayrun ya bebasannya. Ka'an nama ala ru'usihim at-tayru apa at-tayra, dua-duanya gak bener. Ya, ngaji saya itu ka'an nama ala ru'usim. Ka'an nama itu asalkan ka'anna, asalnya ka'an kana li inna anna laita lakina la'al ka'anna aksuma dikana min amal oktopatis. Ka'anna itu amalnya tansibul isma wa tarfaul khobar. Ketika inna dan akhwatnya selain lapad laita seperti anna, laiknya tala alla, lakinna, ka'anna diberi mak zaidah, maka masuk masalah wawas rumah bidil hurufi mubtilu ikmalaha wa qad yubaqal amalu. Contoh innal a'mala biniyat, ketika sudah pakai innama jadi innamal a'malu biniyat. Nah ini juga sama, paka'an nama ala ru'usihim asalna at-tayra, ala ru'usihim khobar ka'anna muqaddam, at-tayra isim ka'anna mu'akhar. Hanya karena lapad ka'anna sudah diberi mak jaidah maka batal pengamalannya, maka ka'anna ma'ala ru'usihim at-tayr. Kaya ikut tetap ingat saya pira-pira endase iya asab at-tayru apa manu. Bagaimana kalau dibaca at-tayru sah? Gak apa-apa, maka bet wa qad yubaqal amalu. Jadi benar, keduanya benar. Wa fi sifatilan yang dalam sifat kang Nabi Muhammad annahu satuna Nabi Muhammad
idza takallama ikut tatkala rasa Nabi Muhammad atraqa mangkan nukulang kenda sapa junusahu pira-pira rewang lungguh Nabi Muhammad ka'annama ala ru'usim kaya ikut tetap nyata sepira-pira anda saya nyata julasa at-tairu apa manuk wa qala sapa wa tubdum basudhina wajhatu ing dalam mangsa madepak kening ura sapa Quraisyun kaum Quraisy amal qadiyat ing dalam tahun hukuman nyatane Hudaybiyah ila Rasulillah wa ra'ala ningali iya nyata Urwah bin Mas'ud min ta'dhimi ashabihi hal tetap saking ngaguakan min ta'dhimi ashabihi min bayan muqaddam mubayyan ma'rah muakhar ala hadi qauli ta'ala fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum minal yammi bayannya muqaddam ma ghasyiyahum mubayyan muakhar waro alam ningali iya nyata Urwah bin Mas'ud min ta'dhimi ashabi ala tetap saking ngaguakan pira-pira sahabat nyata kang Nabi lahu kada Nabi maing barang roa kang wis tingali nyata jarane Urwah wa annahu lan satune Nabi la yatawadai kara wudu ya Nabi illa tadaru ing gancangan iya si ashab wadu'ahu ing banyu wudune kang Nabi awas ulah wudu'ahu wadu'ahu ing banyu wudune Nabi wa kanu lanana ya ashab yaqtatiruna iku perebutan ya ashab kang kaya gelut alaihi ing atasnya tawadu walaya bersuku lan orang ngaludah ya Nabi bustokan ing ludah walaya tanah komulan orang ngariak ya kang Nabi nukhomatan ing rehak illa talaq wa aing neta nampa iya si asabha ing kullun minad nukhom warul busok bi akufim kalan pira-pira dampal panangan ya asab padahal laku mangka ngosok-ngosok ya asab ya kalawan ya nukhomah wujuhahu ing pira-pira raraine asab wajadum lan pirang-pirang jasa de asab wala tasqutulan ora gugur minhu saking kang Nabi syaratun apa suci rambut illa tadaruha ing gagancangan iya si asaba ing sya'ra wa idza amarahum lan tatkala marentah ya Nabi hum ngasab bi amrin kalan suci parentah ibtadaru mangka gagancangan ya asab amro ing perintah Nabi wa idza takallama lan tatkala rarasan ya Nabi khafadu mangka ngasoratkeun ya asab aswat ing pira-pira suarana asab indausani Nabi wa ma yuhiddun lah dibaca yahudun lamun yahudun ngalagu wa ma yuhidduna lan orang nenangalan depakan ia asab ilahi mari Nabi an-nadra ing pandangan ta'ziman karena arah ngaguakan lau kada Nabi Muhammad falamma raja mangka semangsa balik ya Urwah ila Quraisyin maring kaum Quraisy kala mangka ngucap roh ya ma'syara Quraisyin hai kaum Quraisy ini satu lesun jitu ikus tekesun Kisra ing raja Kisra Persia fi mulkihi ing dalam kerajaan Kisra wa Kaisar lan kaja Kaisar fi mulki ing dalam kerajaan Kaisar wa Najasyi lan raja Najasyi fi mulki ing dalam kerajaan Najasyi wa inilan satu lesun wallahi demi Allah ma ra'aitu iqara ningali sun malikan ing raja fi qaum ing dalam kaum qad babar bisran Islam Muhammadin ing saumpamane Nabi Muhammad bi ashabing dalam pira-pira sahabat Nabi Muhammad wa fi riwayatin lan ikut tetap ing dalam sijirat utalapat in ra'aitu malikan orang ningali sun malikan ing raja qad yu'azzimuhu ngagungaken ing malik sapa ashabu pira-pira sahabat Malik maka ya barang yu'azzimu kang ngagungaken Muhammadan ing Nabi Muhammad sapa ashabu pira-pira sahabat Nabi Muhammad wa qad ra'aitu lan temen wis ningali sun qauman ing kaum la yuslimuna kang ora bakal masrahkan ya kaum ing Nabi Muhammad abada ing dalam salawase wa akhrajat Tabarani lan wis ngatakan hadis apa Imam Tabarani wa Ibnu Hibban fi sahih dalam kitab Sahih Ibnu anu Usama bin Nasr radhiyallahu anhu qala ngucap ya Usama kunna ana kita jurusan iku kang pada lungguh indah Nabi sanikang Nabi Muhammad ka'annama ala ru'usina kaya ikut tetap ingat sepira pirandas kita at-tairu apa manuk mayat takkan lamu orang na berani ngomong minas saking kita sapa mutakalimun kang ngomong ija'ahu tegane tumeka ing Nabi sapa unasun mari bener sapa pira-pira manusia faqulu mangka ngucap ya unas man ahabu ibadillahi ilallah man utai sapa ahabu ibadillahi kula dipikada meneh pira-pira hamba Allah ilallah mari Allah taala qala ngucap ya kang Nabi ahsanuhum khuluqa ya iku kang li bagus-bagus ibadullah khuluqan apane akhlaqe wa akhrajal hadis katakan di sapa bu ya la wasahahu la yakrim bu ya hadis anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala ngucap ya Barra laqad kuntu demyati teman ana isun uridu iku ngarapaken isun an asaling ngarapian tanah kon isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil amri saking perkara apa wa akhiruhu mangkanya tang akhiraken isun ing soal satna taine ing rong taun min haibati saking wibawane Kangjeng Rasulullah wa akhrajalan lepakan dari sopal Baihaqi Imam Baihaqi an-Zuhri sak Imam Ibnu Syihab az-Zuhri qala ngucap Imam Zuhri
Hadasani wis ceritakeun hadis isun sapa man wong la atahimu kang ora nyangka salah isun ata nyangka ala isun minal ansari saking sahabat ansar anna Rasulullah ing satune kang Rasul kana iku ana ya Rasul idza tawadha iku tatkala wudu ya Rasul au tanakhama ta ngariak ya Rasul ibtadaru mangka gagancangan ya ashab nukhamatahu ing riake kang Rasul pamasahu mangka ngusap ya asabiha kalan nukhamah wujuhum ing pira-pira wajah ya nyata asab wa juruda lan pira-pira kulut ya asab faqala mangka ngucap sapa Rasulullah lima tafaluna karena apa migai sira kabeh hada ing iki madkur minal mashi biha qalu ngucap ya sahabat nal tamis bil barakata muri kitab kalan hada al barakata ing kabarkan faqala mangka ngucap sapa Rasulullah man ahabba ayuhibbahullahu wa rasuluhu falyasdukil hadisa wal yu'adil amanata wa la yu'di jarahu man ahabba te sopang ahabba iku daman iya suang ayuhibba ngarap yang tadaman ing suang sapa Allah wa rasuluhu sallallahu falyasduk mangka becik bener ya suang al hadisa ing omongan ulah darurat bohong wal yu'adilan becik nekaken ya suang al amanata ing amanat wa la yu'dilan ajamilarani iya suang jarahu ing tatangane uwong wal hasirulan utai kesimpulane iku annahu nasatuna iku kene pangon amron apa perkara azimaini kang gede sakorane la budak kang ora kena ora min mulahadati masakinya tangalirika ya amroin ahadu mautai salah siji ya si amroin wujub ta'zimin nabi iku wajib ngagungakeun Nabi Muhammad wa rafirut batilan ngaduhurakeun martabate kang Nabi Muhammad an sairil khalqi saking sakakarin makhluk wasani lanu kang kaping da ifradu rububiyyati iku nenggalakeun ketuhanan wa tiqadun lan nekadakeun anallahu ing satullah tabaraka taala munfaridun iku kang ijen bidati kelandat Allah wa sifatilan sifat Allah wa apa dan pira-pira padon on jami khalqi saking sakabeh makhluk Allah pamani taqada mangko te sapai taqada iku nekadakeun ya song pi makhluk ini dalam makhluk musyarakat bari ing babarangane dat Allah kang adamel subhanahu ma suci Allah wa taala lan mauduri Allah fi syai'in ing dalam siwiji-wiji mendaka saking mengkona datwa sifat wa'al faqad asyraka mangka teman-teman musyrik ya songkar musyrikin alladzina kanu kaya kaum musyrik kang ana ya alladzina yatakiduna iku nekadakeun ya alladzina al-uluhiyata ing kapangaran lil asnami kada pirang-pirang berhala wasdiqaqah lan ngahake ya sinyata asnam al ibadata ing diibadahan wa man qassara lan uti sopang iku PPK ya song bir rasul iklan kang Rasulullah ansain saking suwi-wiji min martabati saking martabat Rasul faqad asa mangka teman maksiat ya song au kafara ata kufur ya siwong wa amaman balagha fi ta'dhimi lan ana panu tewang kang ngabangetaken ya song fi ta'dhimi ing dalam ngagungaken kang Nabi Muhammad bi anwa'i ta'dhimi kelan pira-pira warna ngagungaken walam yasifulan orang nyipatan ya song hu ingkang Nabi bisain kelan suwi-wiji min sifatil bari saking pira-pira sifat Allah kang ngadamel azza wa jalla faqad asaba mangka teman-teman ngenani ya song al haqqa ing wa hafadhalan ngaraksa ya song ala janibir rububiyyati ngate asara ketuanan warisalatilan kebangkat utusan jami'an haresa kabeh wa dzalika mengkono hafadha iku tiya dalik al qaulul ladzi la ifrata fi iku qaul kang ora banget ping dalam ladi wala tafritalan ora gagabah iku maujud wa idza wujida lan tatkala den temu fi kalamil mukminin ing dalam rarasan kaum mukminin apa isnadu sain isnadakeun suci perkara li ghairi laika delan Allah yajibu mangkaji apa hamlu ngamamulakeun ya si kalam alal majazil akli ngatasi majaz akli wala sabilalan ora dadalan ila takfiri mari ngupurakeun mukminin idil majazul akli karena utai majaz akli mustamalun iku kang den anggo fil kitab ing dalam Al-Qur'an wa sunnati lan hadis al-wasitatu syirkiyah ai balap mah gitu kan menang salamar setengah gitu ya alhamdulillah Syekhu masyayikhina muallif hadzal kitab Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki masih menjelaskan tentang yaitu takzim mengagungkan antara ibadah dan adab sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat Rasul baca sallallahu itu satu kali duduk di majlis kita baca salat tanpa dihitung berapa itu sudah menjadi masya Allah. Sedangkan man shalla alayya wahidatan sallallahu bi asra, siapa orang yang membaca salatku kepadaku satu kali dibalas rahmat 10 kali. Jangan-jangan 10 rahmat, satu rahmat saja kita mendapat rahmat Allah, udah cukup dunia akhirat. Apalagi sholawat kita tanpa dihitung, benar-benar ikhlas sallallahu.
Kalau pada sholat baca salawat Maria 11 geus menang 3 tahun aing teu beunghar bae tinggalkeun lah baca salawat teh karena beunghar gitu kan. Tapi ketika di majlis kita mendengar nama Rasul dibaca sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang para ulama ahli hadis salaf dan khalaf seperti itu. Sahabat yang bernama Usamah bin Syarik, beliau menyatakan, aku datang kepada Nabi dan para sahabat sedang berada di sekeliling Nabi. Bagaimana akhlak sahabat kepada Nabi? Ka'annama ala ru'usim at-tayr. Mereka itu kalau sudah di depan Nabi diam dan memperhatikan apa yang akan disampaikan Nabi. Diam, takdim, hormat, seakan-akan di kepala mereka ada manuk, ada burung. Coba lamun orang aya manuknya, ada burung. Nah, jadi dengan tawadhu, dengan sopan, bahkan di dalam sifat atau kriteria Nabi, ketika Nabi berbicara atraqa julasa'u, para sahabat menungkulkan kepalanya seakan-akan di kepala mereka ada manuk. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dan para sahabat akan melaksanakan umroh dari Madinah berangkat, namun sampai di Hudaybiyah mereka dicegat oleh kaum kufar. Ini sejarahnya sangat panjang, hadis ini panjang. Bahkan di dalam kitab Bukhari ini termasuk salah satu hadis sahih mukarrar, diulang-ulang beberapa, dari juz awal sampai juz keempat selalu ada hadis ini. Jadi sejarahnya cukup panjang, namun oleh mu'alif hadal kitab disingkat karena diambil intinya sesuai dengan bab takdim. Tokoh Quraisy Urwah bin Mas'ud yang diperintah oleh kaum Quraisy untuk menghadap Nabi, begitu dia mau berbicara kepada Nabi tentang melarang Nabi tidak boleh umroh, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para sahabat-sahabat Nabi mengagungkan, memuliakan Nabi. Dia melihat kalau Nabi berwudu, sahabat berebut bekas air wudu Nabi. Jadi bekas air wudu Nabi itu rebutan para sahabat. Bahkan di dalam kitab Bukhari di sini tidak ada, lebih lengkap. Andai kata dia tidak bisa langsung mengambil air wudu bekas Nabi itu, misal Habib Hasan dapat, tapi Kiai Ja'far nggak dapat, itu Kiai Ja'far nempelin kulitnya ke kulit Habib Hasan, dan seterusnya seperti itu. Wala yabsuqu busaqan wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqauha bi akufihim. Setiap Nabi meludah, itu ludah Nabi nggak sampai ke tanah, langsung ditampa dengan dampal tangan, dengan tangan para sahabat. Bahkan bukan hanya meludah, riak, dahak, rehak, mun urang mah hejo gitu ya. Lamun tas minum kopi meureunan ada coklat gitu tah. Itu dahaknya saja, ketika Nabi berdahak tidak pernah langsung jatuh ke tanah, langsung ditampa dengan sahabat. Diapain oleh mereka? Dibikin cendol. Fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum, digosokkan kepada muka mereka dan jasad-jasad mereka. Wala tasqutu minhu sya'ratun illa badaruha, sehelai rambut saja jatuh dari kepala Nabi, mereka berebut untuk mendapatkan itu rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Al-Fakir dapat kesempatan umroh di bulan Ramadan dengan imam besar, waktu beliau masih di Mekah, umroh sekeluarga Al-Fakir umroh, kebetulan bareng umroh dengan beliau pas di Marwah. Nah, kesempatan tahallul digunting, nggak saya jatuhin, satu pun nggak saya jatuhin, masuk ke kantong. Ada orang, apain itu berlebihan? Bukan berlebihan, lu yang nggak bisa ngaji.
nggak tahu. Coba kalau lu baca Bukhari, baca Sahih Muslim, ini ulama sekaligus dzurriyyat Rasul, dan yakin dari sini ada keberkahan. Wah, banyak yang mencaci imam besar kita. Rasulullah juga banyak yang mencaci, munafikin, kafirin, banyak yang mencaci. Tapi bagaimana pecintanya, para sahabatnya, dahaknya tidak pernah jatuh, ludahnya tidak pernah jatuh, rambutnya tidak pernah, semua para sahabat berebut. Wa idza amaruhum bi amrin ibtadaru amra. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu perintah, sahabat berebut melaksanakan cepat. Enggak instruksi hari ini dilaksanain 2 bulan ke depan. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Apabila Nabi berbicara, mereka menundukkan kepala dan sekaligus merendahkan suara. Bahkan wa ma yuhidduna ilaihi nadra, para sahabat tidak berani memandang dengan tajam kepada Nabi. Kieu melotot juga nu hewa, enggak. Ta'ziman lahu, karena mengagungkan Nabi. Nah, Urwah bin Mas'ud sebagai delegasi utusan kaum Quraisy melihat begitu takdimnya para sahabat kepada Nabi, dia balik ceritanya ke Quraisy. Begitu balik ke Quraisy, ke Mekah, ya ma'syar Quraisy, inni ji'tu Kisra fi mulki, aku telah pernah datang ke Raja Persia. Begitu pula aku telah pernah datang ke Raja Kaisar. Kaisar waktu saat itu dibagi 2. Ada Kaisar Timur, itu yang Kaisar Timur itu yang disebut Konstantinia atau Konstantinopel, yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang diganti menjadi Istanbul. Ada Romawi, yaitu Barat. Aku datang ke Raja Persia, aku datang ke Raja Kaisar, dan aku pernah juga datang ke Raja Najasyi di Habasya. Wa inni wallah ma ra'aitu malikan fi qaumin qad mista Muhammadin fi ashabi. Aku pernah 3 raja dunia, terutama Kisra dan Kaisar pada saat itu yang berkuasa. Mereka dimuliakan oleh pengikutnya, tapi mereka memuliakan raja-rajanya tidak seperti memuliakan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu wa qad ra'aitu qauman la yuslimunahu abada. Sungguh aku melihat sahabat Muhammad itu sebagai kaum yang tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Jadi tidak bakalan Nabi Muhammad itu diserahkan oleh para sahabat. Pasti sahabatnya rela mati demi melindungi Nabi. Ini sejarah masih panjang karena masalahnya bab yaitu Hudaybiyah. Di sini mu'allif hadal kitab menceritakan sekilas yang berkaitan tentang mengagungkan Nabi. Lalu kata Usama bin Syarih, riwayat dari Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, kami duduk seperti kita di majlis ini. Dulu para sahabat duduk dekat Nabi. Ma yatakallamu minna mutakallimun, tidak ada satupun yang berani ngomong. Ketika kami sedang duduk, datanglah ja'ahu unasun, datang beberapa orang, lalu mereka bertanya, man ahabbu ibadillahi ilallah, wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, hamba Allah yang paling terbaik akhlaknya, dialah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling baik akhlaknya. Makanya sangat pas ketika imam besar menggelorakan revolusi akhlak, karena dari akhlaklah segala sumber kebaikan. Kalau akhlaknya sudah baik, pejabat akhlaknya baik, militer, polisi, kiai, santri, masyarakat, kalau akhlaknya sudah baik, maka negeri ini akan baik. Jadi ahsanul khalaq bukan berarti baik hanya menurut manusia dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu sahabat Nabi Imam Bara bin Azib menyatakan, laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah anil amr. Sungguh aku ingin bertanya satu masalah kepada Rasul. Aku ingin bertanya, ada suatu masalah, suatu kesulitan, permasalahan yang ingin aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Bara bin Azib, fa'uakhiruhu sannataini min haibat. Aku undurkan, aku tempokkan sampai 2 tahun mau bertanya satu masalah kepada Nabi, tidak berani. Kenapa? Bukan karena Nabi galak, min haibatihi, karena Nabi berwibawa. Itu takdimna Bara bin Azib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula riwayat Baihaqi An-Nijri sami dengan tadi, bahwa Nabi ketika berwudu, sahabat berebut air wudu. Ketika Nabi meludah, pasti ludahnya itu berebutan. Begitu pula ketika Nabi berdahak, dahaknya pun berebut. Mereka gosokkan ke muka dan kulit. Lalu Rasulullah bertanya, lima taf'aluna hadza? Kata Rasul, hai, kenapa berebut air wudu, berebut ludah Nabi, berebut dahak Nabi? Kenapa kalian lakukan hal ini? Apa jawaban para sahabat? Naltamisu bihil barokah, kami mencari berkah. Gitu. Tapi jangan mentang-mentang di kampung jadi ajengan ciduhan. Ajengan atas ngarokok sabungkus, sengit mah. Doakan baik gitu. Naltamisu bihil barokah, mencari berkah dengan ludah Nabi, berkah dengan dahak Nabi, berkah dengan rambut Nabi. Kami mencari berkah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuhibbahullah wa rasuluh falyasdukil hadis. Siapa orang yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, satu, falyasdukil hadis, berkatalah dengan kata yang jujur, berbicara dengan pembicaraan yang jujur, membuat pernyataan-pernyataan yang jujur, membuat statement-statement yang jujur. Jadi jangan ngebohongin, apalagi ngebohongin rakyat. Bahaya tuh. Ada orang yang paling banyak di surga nanti orang Indonesia. Emang surga punya lo? Ini orang pikir tidur nih. Jangan suka mengklaim seperti itu. Coba Rasul perhatikan. Hei, kalian berbuat itu apa? Dahak, ludah rebutan, lalu digosok-gosok ke kulit, ke muka. Apa Rasul ngomong? Ya, kalian pasti masuk surga. Enggak begitu. Apa kata Nabi? Siapa orang yang betul-betul ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka satu, jujurlah dalam bicara. Enggak, maka jujurlah dia mengambil air ludahku, maka dia tidak akan masuk surga. Enggak, Rasul enggak begitu. Falyasdukil hadis, jujur dalam bicara, wal yu'addil amanah, tunaikan amanah. Jadilah orang yang amanah, yang jujur. Oh, ini punya kita, silakan. Ini punya hak, sampaikan. Ini punya orang lain, sampaikan orang lain. Wala yu'di jarah, dan jangan menyakiti tetangga. Ada orang tetangganya buka warung minuman keras, di situ ada jablah. Kata ustadz yang satu, dah kita nahi munkar. Ustadz, orang yang ingin dicintai Allah dan Rasul jangan sakiti tetangga. Itu dia dagang, kalau kita berantas nanti sakit, kan nggak boleh sakiti tetangga. Ngaji hadis can angus dia gitu. Maksudnya walayu dijaro, jangan menyakiti tetangga apabila tetangga tersebut tidak melanggar syariat qayyid. Hadis itu nggak mutlak. Seperti contoh, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itu dalam Bukhari, dalam Muslim, dan Tirmidzi, kutub sita ada. Al muslimu ay al kamilu islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan tangannya. Wah, kalau dakwah keras itu nanti
kita menyinggung orang lain, orang nggak sholat nanti tersinggung, nanti kita bukan muslim yang sempurna gara-gara ngaji hadis nggak pakai syarah hadis. Tapi pakai syarah hadis ketika tidak berkaitan dengan syariat Allah. Walhasil annahuna amroini azaimin. Kesimpulan dari bab ini, pengajian bulan lalu 2-3 bulan ini, dari mulai bab tadi, kesimpulannya kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, bahwa di sini ada 2 perkara besar la budda min mulahadhatihima, yang tidak boleh, tidak harus diperhatikan. Jadi di dalam bab ini kesimpulannya ada 2 hal penting besar yang wajib diperhatikan. Apa itu? Ahaduhuma wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafi rutbatihi an sayyidil khalqi. Yang pertama, wajib umat Islam mengagungkan Nabi dan mengangkat martabat Nabi atas makhluk-makhluk yang lain. Wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling istimewa di dunia dan di akhirat, manusia yang paling mulia di dunia dengan di akhirat. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita Nabi Muhammad itu paling mulia meledek Nabi Isa, menghina Nabi Musa, nggak boleh. Makanya ada hadis Nabi, la tufaddiluni ala ibni Mata, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian unggulkan aku atas nyata Yunus bin Mata, jangan unggulkan aku atas Musa. Maksudnya apa? Oh, kita tidak boleh menghinakan Nabi Musa. Bukan begitu. Maksud dalam hadis tersebut, sebagaimana penerangan di dalam Al-Qustolani dan Fathul Bari, tidak boleh kita mengagungkan satu nabi menghinakan nabi yang lain. Adapun kita menyatakan Nabi Yuna Abdullu alal itlaki, Nabi kita Muhammad paling mulia secara mutlak tanpa merendahkan Nabi yang lain, itu wajib kita meyakini bahwa Nabi Yuna Muhammad makhluk yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna di dunia dan di akhirat. Yang tidak boleh kita merendahkan Nabi Musa, Nabi dan yang lain-lainnya. Contoh, misal ada orang non muslim menghina Nabi Muhammad, lalu kita balas menghina Nabi Isa, nggak boleh. Itu manu edan ulah disarwaan gitu. Jadi nggak boleh kita menghina Nabi, karena siapa? Menghina satu Nabi sama dengan menghina para nabi. Tidak boleh kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW tanpa mengurangi derajat para nabi yang lain. Adapun diperbandingkan Nabi dengan Nabi, Rasul dengan Rasul, dari 124.000 Nabi dipilih 313 Rasul. Dari 313 Rasul yang terpilih 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi pun terpilih ulul azmi 5. Dari 5 pun siapa yang paling mutlak? Nabi Muhammad. Allahumma razukna syafa'atah bi barakati hubbi dzurriyyatih. Satu dalam bab ini menekankan kepada kita wajib mengagungkan Nabi dan meninggikan martabat Nabi. Kedua, ifradur rububiyah, wajib meyakini Allah itu esa. Maksudnya esa, yaitu wajib kita meyakini bahwa Allah wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Tunggal Allah, esa Allah. Jangan sampai seperti ada orang kajian tasawuf, bahasanya enak tapi karena dicampur dengan filsafat. Qul huwallahu ahad. Ahad dengan Ahmad tinggal beda mim saja. Jadi Ahmad itu ahad, ahad itu Ahmad, murtadiyah. Kalau dimenyatakan ahad itu Ahmad, Ahmad itu ahad, murtad. Laqad kafara alladziina qalu, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu Tuhan di antara Tuhan yang 3. Tuhan satu Allah, 2 Isa, 3 Maryam, Trinitas. Itu bagi Islam hukumnya kafir. Kalau menyatakan ahad itu Ahmad, Ahmad itu ahad, murtad. Ini gara-gara tasawuf pakai filsafat. Kecuali filsafatnya mantek, samsiah, ngaji samsiah candia itu hawa aing maka jelma kitu ngerti teu kada bahasa Banten. Turang Banten wajar be make bahasa Bantennya gitu.
Jadi wahdaniyat bidat nganapikeun kana mutasil bidat jeung kamun pasil bidat anu dibahas. Jadi napal kumul khamsah panjang teuing eta mah teu wajib kanu belajar mah wajib ge kaki Husnudin teh mah ngabahas kam kitu lieur atuh ge kamutasil bidat, kamun pasil bidat, kamutasil fisifat, kamun pasil fisifat, kamun pasil kul afal. Balik ti dieu kapok aing mong laji deui lieur ge guru teh. Pamanita qadapi makhlukin musyarakat tabari. Siapa orang yang meyakini bahwa makhluk itu punya sifat bermasyarakat Allah, contoh seperti tadi Ahmad itu Ahad, Ahad itu Ahmad, faqad asyraka, sia setelah musyrik. Jadi kalau dia katakan Ahmad itu Ahad, Ahad itu Ahmad, Ahmad itu adalah Muhammad, Muhammad itu Ahad Allah, Allah itu Muhammad, murtad. Itu berlebihan, gulu. Makanya dilanjutkan waman qassara bi rasul ansain fi martabati faqad asra kafara. Jadi mereka yang punya keyakinan seperti tadi mensekutukan Allah sama dengan orang-orang musyrik yang meyakini berhala itu sebagai Tuhan dan meyakini bahwa berhala itu hak disembah. Namun waman qassara bi rasul, siapa orang yang mengurangi derajat rasul, nah, jadi berlebihan seperti tadi, jangan Muhammad itu Ahmad itu Ahad, Ahad itu Ahmad, berlebihan, murtad, musyrik. Mengurangi derajat Nabi faqad asa au kafara, minimal dia maksiat, maksimalnya jadi kafir. Merendahkan Nabi, mencari-cari ternyata kesalahan Nabi, dicari-cari paham tidak yang sebenarnya seutuhnya, dicari-cari seperti tentang nikah Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Bagaimana Nabi ketika di Mekah nikah umur 6 tahun, lalu dibawa ke Madinah 9 tahun, Rasulullah berumah tangga, oh dicari-cari. Nah, orang yang seperti itu yang mengurangi derajat Nabi, minimal maksiat, bahkan dia terjerumus kepada kafir. Lalu bagaimana kepada orang yang sangat mengagungkan Nabi? Wa amma man balagha fi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'dhim walam yasifu bi sain min sifatil bari. Adapun orang yang sangat mengagungkan Nabi, menghormati Nabi dengan aneka ragam pengagungan, dan dia tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat Allah, cuma dia dahsyat mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, dahsyat. Namun tetap dia tidak sampai mensifati Nabi dengan sifat-sifat Allah. Faqad asobal haqqa wa hafadha ala janibir rububiyyati war risalati jami'an, maka sungguh dia telah tepat, telah benar, dan dia sekaligus telah menjaga, memelihara esensi ketuhanan dan kerusulan sekaligus. Jadi orang yang mengagungkan Nabi, contoh berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghari anta misbahu sudur. Jangan-jangan orang kafir, orang Islam aja orang haboy bid'ah, gulu, berlebihan. Anta samsun, engkau matahari. Rasul bukan matahari, manusia biasa. Tolol, ngaji tasbih dia. Maksud anta samsun, engkau Rasul bagaikan matahari, bukan Rasul matahari. Rasul lebih daripada matahari, enggak bakal ada matahari kalau enggak ada Rasul. Betul enggak? Nah itu tadim. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Kata orang, dasar orang gila, kadang nyebut Rasul bagaikan matahari, kadang bagaikan bulan. Mana yang benar katanya? Dia Medan. Lebih bisa memahami. Nah, orang yang atau burdah kan dahsyat memujinya kepada Allah. Seperti diantaranya, na'am sara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Mu'alif hadal kitab Imam Busiri saking cintanya kepada Nabi,
tipeting tegera cicing tiberang asa bayang yang cai asa tuak bari sang asa tatal kararas ngerosak asa kangjeng Nabi bae nu liwat sampai nangis naon jaron min muklatin bidami tetesan air mata. Oh, itu berlebihan, itu murtad, gulu. Dijawab, maka kata Kiai Usudin tadi, Syed Muhammad itu dengan lembut itu benar. Apa kata beliau? Orang yang mengagungkan Nabi dengan aneka ragam pengagungan namun tidak sampai mensifati Nabi dengan sifat Allah, faqad ashabal haq, dia telah benar tepat, wa hafadha ala janibir rububiyah wa risalah jami'an, dan dia telah menjaga memelihara esensi ketuhanan dan kerasulan secara sekaligus. Alhamdulillah, wa dzalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrit. Nah, ini kaul adalah ya la ifrat, tidak berlebihan, wala tafrit, dan juga tidak teledor, di tengah-tengah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana ketika ada kalam orang beriman seakan-akan besok kamu ke Jakarta nggak? Iya, saya besok ke Jakarta. Begitu pulang dari Jakarta, saya sudah ke Jakarta. Dia punya, saya sudah ke Jakarta. Contoh di sini kebun, kebun yang banyak tuh buah alpukat. Beb, itu kenapa buah alpukat hebat begitu? Tanahnya subur bu ya, hujannya bagus. Kan bahasa itu, coba kalau pikir, emang yang menumbuhkan itu hujan apa tanah? Apa Allah? Allah. Tapi jawaban Habib tadi, tanahnya subur, cuacanya bagus. Langsung, oh Bib, kayak kafir ente ngomong gitu. Ini masjid nih, masjid, mudah-mudahan cepat selesai. Siapa yang nggak bangun? Oh, beres masjid kalau sudah ada Habib Hasan Asgaf, beres. Jadi mengisnadkan beres ke Habib Hasan. Nah, apa kata beliau? Wa idza wujida fi kalamil mu'min isnadu syai'in li ghairillah. Apabila dalam ucapan orang yang beriman ada menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah, menisbatkan kepada selain, seperti tadi bagusnya tumbuhan dan munculnya buah-buahan karena tanahnya subur dan cuaca yang bagus, nggak bawa-bawa Allah, apa langsung dihukumi kafir? Yajibu hamluhu alal majajil akli, wajib dimahmulkan majaj akli. Oh, itu sabab, hakikatnya Allah. Wala sabila ila takfirihim, tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang yang mengatakan begitu. Jangan langsung kafir ente ngomong begitu, jangan. Lalu mu'alif memberikan alasan kenapa tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang seperti itu. Idil majazul aqliyu musta'malun fil kitabi wa sunnah, karena majaz akli memang dipakai, digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini perlu disarahan ya Habib Hasan, karena bahasanya cuma idil majazul aqliyu musta'malun fil kitabi wa sunnah, karena majaz akli itu bisa digunakan di dalam Al-Quran dan sunnah. Perlu dibahas, mana contohnya? Kasih contoh, jadilah syarih, jadilah muhasyiah. Kita kasih contoh. Ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kasih contoh. Kita pembahasan dari idil majazul aqli. Kalimat al-majaz disebutnya al-majazul aqliyu. Jadi majaz disifatan dengan akli, berarti ada majaz goer akli. Kita bahas secara singkat karena waktu sudah mepet. Pertama dari hakikat. Hakikat itu ada 4. Ada hakikat lugawiyah, hakikat syariah, hakikat urfiyah urfan aman, hakikat urfiyah urfan khasan. Nah, otomatis manakala hakikat 4, majaznya pun 4. Majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi urfan aman, majaz urfi urfan khasan. Ngaran-ngaran tengah di Johar Makmul jauh kenujuman lir di babiya. Majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi urfan aman, majaz urfi urfan khasan. Yang dibahas maksudnya di sini majaz lugawi, majaz syar'i keluar, majaz urfi urfan aman keluar, majaz urfi urfan khasan keluar. Yang dibahas hanya majaz lugawi. Nah, dari majaz lugawi dibagi. Ada lagi majaz lugawi mursal, ada majaz lugawi isti'arah. Dari isti'arah pun ayat isti'arah tasriyah, ayat isti'arah bil kinayah.
dari mursal pun aya min itlaqil qul aya min itlaqil macam-macam loba. Nah di sini majaz akli, buktikan apa yang dikatakan musannif muallif hadal kitab, bahwa dalam Al-Quran pun ada majaz akli, karena ada orang Wahabi tidak menerima majaz. Buktikan satu, dalam ayat, di dalam ayat aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Nah, wa atuz zakah wa aqimus sholat, tegakkan sholat, laksanakan sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, ruku kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi cuma ruku doang, udah selesai ruku nggak usah, apa begitu? Kalau kita anti majaz, jadi warka'u ma'ar raki'in. Makanya Imam Jalaluddin Mahali dalam tafsir Jalalainnya, Imam Sawi dalam tafsir Sawinya, Imam Qurtubi dalam Al-Jamil Ahkamil Qur'annya, Imam Fahru Raji dalam tafsir Al-Kabirnya, semua menafsirkan warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musalli, salatlah kalian bersama orang-orang yang jadi irka'u di manaan salu, jelas ini majaz. Majaz apa? Majaz mursal min itlaqil qul wa iradatil, min itlaqil juj wa iradatil qul, yang diucapkan majuz ruku, yang dimaksud adalah salat min itlaqil juz'i wa iradatil qul. Jadi bukti dalam Al-Qur'an ada majaz. Apa yang dikatakan oleh mu'alif itu majazul aqliyu, karena majaz akli itu memang ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Contoh kedua, wajah rabbuka wal malaku sopan, wajah rabbuk, datang Tuhanmu, yang kalimatnya datang tadinya tidak ada, sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya makhluk. Allah ada sebelum adanya makhluk. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh makhluk. Pakai tauhid. Karena Allah walam yakun syai'un ghairu, kata Nabi. Allah ada, belum ada apa-apa. Lalu Allah ciptakan aras, ciptakan makhluk. Dan Allah tetap sebelum sifat Allah seperti menciptakan sebelum menciptakan aras. Artinya apa? Allah menciptakan aras bukan tempat Allah, bukan Allah butuh kepada aras, sebab Allah mukhalafah lil hawa bisi. Buktinya Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi ketika ada orang beriman mengisnadkan sesuatu kepada selain Allah, jangan buru-buru dikatakan kafir. Itu maksudnya. Seperti tadi, itu cengkeh bagus banget, pupuknya bagus, nggak ngomong Allah. Padahal yang memberikan buah cengkeh itu siapa? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dan semua yang kita kerjakan itu adalah ciptaan Allah, maka masuk wahdaniyat bil af'al. Wahdaniyat bil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dan yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah, akan tetapi adab yang bagus nisbatkan kepada Allah, yang buruk nisbatkan kepada kita atau kepada setan. Itu adab. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian tentang takdim kepada Nabi, kepada syariat Nabi, mengagungkan Allah dan Rasulnya, termasuk pembahasan akidah. Mudah-mudahan kita selalu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabil khusus kita doakan guru besar kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad bin Husain Syihab beserta keluarga, juga para aktivis yang masih ditahan. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemuliaan, dijabah doa-doa mereka. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.